Pemirsa, pasca kematian bos kartel narkoba Ruben Nemesio Oseguera alias El Mencho, pemerintah Meksiko terus meningkatkan pengamanan di berbagai wilayah negara bagian. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sebuah kapal angkatan laut yang membawa 103 personil marinir tiba di kota Puerto Vallarta pada hari Selasa untuk memperkuat keamanan di Meksiko. Pasukan marinir akan bergabung dalam operasi pengawasan dan pencegahan sebagai bagian dari penempatan keamanan yang saat ini berlaku di negara bagian Jalisco. Selain personil marinir, kendaraan militer juga dikerahkan untuk patroli, menyusul serangan pembakaran terhadap toko-toko dan usaha warga setempat. Puerto Vallarta adalah salah satu kota di Jalisco yang paling terdampak oleh blokade jalan dan pembakaran kendaraan. Saat ini digelarnya operasi penangkapan terhadap El Mencho. A 2 cuadras de mi casa. Ibu kota Jalisco, Guadalajara, tidak luput dari tindak kekerasan dilakukan oleh anak buah El Mencho. Saat kerusuhan terjadi, banyak toko tutup dan warga tinggal di rumah untuk menjaga keselamatan. Kota yang menjadi bagian dari gelaran Piala Dunia tahun ini kini diragukan kapasitasnya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Negara bagian Jalisco dengan Guadalajara sebagai ibu kota adalah pusat utama kartel generasi baru Jalisco, kartel pemasok besar narkoba ke Amerika Serikat. Kematian bos kartel Jalisco Nueva Generación El Mencho dalam operasi militer memicu gelombang kekerasan di berbagai wilayah Meksiko. 250 jalan diblokade, sejumlah fasilitas umum juga dibakar oleh anggota kartel yang mengamuk pasca tewasnya El Mencho. Meksiko porak-poranda setelah gembong kartel narkoba Nemesio Ruben Oseguera Cervantes atau yang dikenal dengan El Mencho tewas dalam operasi militer. Kabar kematian pemimpin kartel CJNG itu membuat kelompok bersenjata yang diduga anggota kartel mengamuk. Mereka membakar kendaraan di sejumlah negara bagian Meksiko dan memblokir banyak ruas jalan utama. Toko-toko hingga SPBU turut menjadi sasaran serangan. Pemerintah Meksiko menyebut lebih dari 250 jalan di 20 negara bagian diblokade oleh kartel. Dan sedikitnya 74 orang tewas termasuk 25 garda nasional Meksiko. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. El Mencho berhasil ditangkap setelah aparat melacak kekasih yang hendak ditempuinya. El Mencho mengalami luka serius dalam baku tembak antara pengawal pribadinya dengan komando militer. El Mencho pun meninggal dunia saat dibawa dari kota Tapalpa menuju ibu kota Mexico City. Kartel narkoba CJNG yang dipimpin oleh El Mencho disebut Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai salah satu kartel narkoba paling sadis di Meksiko. Dibentuk tahun 2009, kartel ini menjadi pemasok utama kokain ke Amerika Serikat serta memproduksi fentanyl dan metafetamin. Pemerintah AS bahkan menawarkan hadiah sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 252 miliar rupiah bagi siapapun yang memberikan informasi tentang El Mencho. Meski begitu, Presiden Meksiko menyebut penangkapan El Mencho sepenuhnya dilakukan oleh garda militer Meksiko dan tidak ada campur tangan Amerika Serikat. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información.
En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pemerintah Meksiko mengimbau masyarakat tetap tenang dan berlindung di tempat masing-masing. Pemerintah mengatakan situasi saat ini sudah mulai terkendali. Meski begitu, warga Meksiko tetap diliputi kekhawatiran usai tewasnya salah satu tokoh kriminal paling berpengaruh dan ditakuti di negara itu. Pemirsa, pemerintah melalui Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko terus memantau kondisi warga negara Indonesia yang berada di Meksiko pasca konflik yang terjadi di sana. Duta Besar RI untuk Meksiko, Teferi Primanda Sutikno, memastikan 481 WNI yang ada di Meksiko dalam kondisi aman. Meski begitu, KBRI telah memberikan imbauan kepada seluruh WNI untuk tetap berada di kediaman masing-masing dan tidak keluar hingga situasi benar-benar kondusif. Jadi dapat kami sampaikan bahwa terdapat 481 WNI yang ada di Meksiko secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, 45 terdapat di negara bagian Jalisco yang merupakan pusat kerusuhan pada hari Minggu tanggal 22 Februari lalu. Jadi pada saat itu sudah langsung KBRI Mexico City mengecek ke wilayah yang terdampak kerusuhan dan didapat informasi bahwa para WNI dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, dan tentunya dengan himbauan agar mereka waspada dan juga tetap di rumah. Dan setelah hari Minggu tanggal 22 Februari lalu, kemudian kemarin hari Senin tanggal 23 Februari, KBRI juga menghubungi masyarakat Indonesia kembali di daerah tersebut terutama, dan didapat informasi juga kondisinya baik. Situasi di Meksiko, sementara itu Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan langkah contingency plan jika situasi kian memburuk. Meski begitu, menurut Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah Indonesia belum akan melakukan langkah evakuasi, mengingat hingga saat ini situasi masih terkendali. Kementerian Luar Negeri RI akan terus berkoordinasi untuk memastikan WNI di Meksiko dalam kondisi aman. Dan ini juga merupakan salah satu poin yang disampaikan dalam himbauan kita kepada para warga kita di sana, pada WNI, untuk terus mengikuti arahan-arahan dari otoritas setempat. Kita juga memantau bahwa pada saat ini penetapan red code di negara bagian Jalisco sudah diangkat, dan karena itu sebagian dari kegiatan ekonomi sudah mulai berangsur normal. Transportasi saat ini tampaknya belum diperlukan untuk dilakukan evakuasi, dan kita terus memantau dan tetap berkomunikasi dengan para WNI, termasuk dengan para diaspora yang ada di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.